Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Alia Azara dengan NIM 23515601SV22583. Baik, kali ini saya akan menjelaskan source code dari penugasan retrofit acara 10 PGPW. Di sini untuk pertama saya itu akan menjelaskan build Gradle pada app-nya. Untuk Gradle sendiri itu merupakan alat otomatis dari Buell Open Source untuk mengambil data dan membantu development untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik dan lebih cepat. Serta untuk dapat mengendalikan proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari kompilasi pengemasan, pengujian penerapan, hingga penerbitan yang dapat membangun pustaka atau aplikasi target. Di sini saya menambahkan build feature view binding-nya aktif untuk dapat membuat features dari data yang diambil nanti menggunakan API atau API. Untuk implementation-nya sendiri, di sini terdapat penambahan dari test implementation unit versi 4.13.2, lalu Android test implementation, Espresso Core, lalu pengambilan dependencies dari retrofit sendiri, dari implementation-nya, Square retrofit 2.9.0, lalu configuration, lalu logging interceptor. Adanya penambahan recycle view, lalu terakhir ada glide yang dapat dihubungkan dengan GitHub nantinya. Di sini saya juga mengubah build Gradle dari retrofitnya atau projectnya ini, yaitu penambahan ID COM Android Application versi 8.1.2. Oke, setelah mengubah build Gradle app dengan modulnya dapat di synchronization kembali agar perubahan penambahan implementation dengan plugin di build Gradle dapat bekerja maksimal atau diaktifkan. Lanjut di sini saya mengisi atau mendesain bagian activity main XML. Biasanya seperti ini. Dapatnya di bagian atas ada tuh text view dengan ID title text. Untuk teksnya di sini saya daftar user di Kabupaten Payakumbuh. Saya mengambil data user dari Kabupaten Payakumbuh. Untuk ini merupakan bagian list view menampilkan item dari kode PPS kabupaten yang dimasukkan ke dalam list view. Untuk kode kabupaten nanti ini akan berada di bagian API service-nya, di API service Java, di bagian API service Java. Lalu di sini saya menambahkan juga XML baru dengan nama item user, yaitu nanti dapat memberi gambar untuk apa namanya data bagian-bagian data user, tapi sesuai jenis kelaminnya. Terus ini image view untuk icon jenis kelamin. Di sini untuk ID-nya itu female underscore male underscore icon. Sedangkan untuk text view-nya di sini tuh yang ID-nya text user menggunakan horizontal sebagai orientasinya, lalu padding 8 dpi untuk dapat lebih rapi saja gitu. Lalu pengisian main activity Java. Di sini untuk impornya ada OS bundle, lalu Java utilities, pemanggilan retrofit, lalu pemanggilan kembali retrofit, lalu respon dari retrofit ketika dipanggil. Ini menemukan untuk menemukan list view berdasarkan ID-nya. Untuk list view sendiri di sini ID-nya adalah TV underscore nama. Jadi memanggil list view dengan memasukkan ID-nya TV underscore nama. Lalu membuat service menggunakan API service, yaitu merupakan application programming interface merujuk pada perangkat lunak yang dapat membedakan atau menampilkan kata antarmuka dapat diartikan sebagai kontrak layar antar dua aplikasi. Digunakan sebagai perantara antar klien dan server, baik itu satu platform maupun lintas platform agar dapat saling berkomunikasi atau hanya dapat menampilkan data. Di sini pemanggilan API service client untuk ini, terus memanggil klien API service client untuk mendapatkan user. Untuk call list untuk ID listnya itu, terus data. Responnya get all user. Jadi dapatkan semua klien mendapatkan semua user dari pemanggilan IP ini. Lalu pemanggilan antrian
menggunakan kelas void respond. Ini buat adapter custom and set ke list view-nya menggunakan user adapter. Di sini juga saya sudah menambahkan user adapter Java. Ini sedangkan ini untuk tambahkan log atau error handling dan print text for debug untuk proses penjalanan ketika project ini di run. Untuk bagian user adapter sini menggunakan import yaitu yaitu adanya konteks view layout inflector, view group, array adapter, view image view, text view yang berada di activity main dan itemizer. Menggunakan public class user adapter extend dari array adapter menggunakan data. So, pemanggilan data diambil dari foto mail. Ini menggunakan privat saja, ID untuk mail seperti ini. Lalu sedangkan ini untuk view mailnya, mengambil icon. Dua ini untuk mengambil icon. Lalu pembuatan kelas baru dengan public class user adapter. Untuk kelas Java ini sendiri, konteksnya list data user dan super konteks resource-nya 0 untuk di sini ya. Sebelum ini tuh kita harus mengatur bagian API Client Java. Untuk API Client Java sendiri berada di bagian Java dan di dalam folder network. Di sini menggunakan metode class untuk importnya. Di sini import retrofit-nya, HTTP login intercapture dan GeoSystem converter factory. Seperti ini, masukkan link jaga masyarakat untuk mengambilkan datanya. Oke, lanjut ini untuk API service juga berada di dalam folder dalam folder network tapi menggunakan kelas interface. Di sini importnya ada retrofit model data, utilist, lalu call, lalu retrofit 2 HTTP GET untuk mengumpulkan data. Di sini saya memasukkan kode Kabupaten Payakumbuh diambil dari data BPS Indonesia. Lalu memanggilnya dan memasukkan dalam list dan menjadi data dan semua datanya di get atau diambil seperti itu. Lalu di sini serialize data dari public class, yaitu ini terdapat pada kelas model dengan metodenya kelas. Juga ada kelas user Java. Ini itu memasukkan semua data yang ingin diambil. Di sini mengambil nama surveyor, nama usernya, jenis kelamin user, pekerjaan dari user, ID desa dari mereka tempat tinggal, itu nama desa mereka, lalu lokasi koordinat geografis dari user. Sini untuk mengambil data-data dari user tersebut, return. Oke, sudah lanjut ke bagian user Java. Menggunakan import kelas ini dari Google JSON Annotation Serialized Name. Dari sini, Serialized Name. Menggunakan kelas public, terus pengambilan user, serialized name-nya data, privat, list, berisikan data. Oke, untuk pemanggilan data kembali. Setelah mengisi bagian API client, API service, data.java, user.java, maka dapat mengisi bagian user adapter Java ini untuk dapat menyesuaikan icon dari data dari setiap user. Ini tuh if convert view null, layout inflector from get ini item user. Data diambil dari sesuai positionnya, lalu menemukan ID, image, dan teks dari layout item user. Di sini image view mengambil data image dari ID dengan ID-nya female male icon sesuai dengan pada item the underscore user SML. Dengan text view juga mengambil data sesuai dengan usernya. Lalu mengatur data dari user agar dapat ditampilkan sesuai urutannya. Untuk urutannya sendiri itu dari nama, lalu usia, jenis kelamin, pekerjaan, ID desa, nama desa, latitude, dan longitude-nya. Dengan kode ini di bagian text view, set text user details. Lalu terakhir ada pengaturan image sesuai jenis kelamin dari data user yang didapat. Di sini tuh memberikan image sesuai jenis kelaminnya. Jika dia male, maka foto yang akan tampilkan berkode male, ini male. Dan jika dia perempuan, usernya perempuan, maka akan dengan bagian jenis kelamin itu berhuruf P, maka akan menampilkan female icon. Runningnya. Oke, datanya sudah keluar. Ini sesuai di sini jenis kelaminnya L, maka akan menampilkan foto laki-laki.
di sini perempuan, maka akan menampilkan image perempuan. Agar proses running atau debugging project retrofit ini berjalan dengan lancar, maka harus menggunakan koneksi internet agar data-data dari user dapat dikeluarkan. Oke, sekian dari saya untuk penugasan retrofit menggunakan API dengan kode Kabupaten Payakumbuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.